Selamat bertemu kembali dengan saya di channel YouTube saya yang membahas soal-soal matematika dan fisika untuk tingkat SMP dan SMA. Kali ini saya akan membahas soal yang berkaitan dengan dinamika gerak, materi dinamika gerak atau hukum Newton ya. Ini adalah materi fisika yang saya ambilkan soalnya itu dari pertanyaan siswa di grup Telegram. Sebelum saya membahas soalnya, saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe channel YouTube saya dan kalian aktifkan tanda loncengnya agar nanti kalian mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan saat saya mengupload video yang baru. Untuk materi yang lain silahkan kalian cari di playlist channel YouTube saya. Baik, sekarang saya akan coba bahas soalnya ya. Sebuah benda bermassa 4 kg diam di atas bidang datar ditarik dengan sebuah gaya 20 Newton membentuk sudut 37 derajat terhadap arah perpindahan selama 4 sekon. Hitung kecepatan dan jarak yang ditempuh benda untuk bidang datar. Yang A itu licin, yang B kasar dengan koefisien gesek kinetis atau μk-nya 0,25. Baik, saya gambarkan dulu ya untuk yang A. Karena bidangnya adalah licin, jadi misalkan ini adalah bendanya, kemudian ini licin ya bidangnya. Nah, gayanya itu adalah membentuk sudut 30 derajat terhadap arah perpindahan. Jadi misalkan perpindahannya ke arah datar ke kanan ya. Berarti nanti gayanya adalah seperti ini. Ini adalah 20 Newton. Dia membentuk sudut 37 derajat. Nah, berarti kita, karena yang ditanyakan adalah kecepatan dan jarak, berarti kita cari dulu A-nya ya. Nah, untuk mencari A, kita uraikan ya gaya. Jadi karena gayanya itu membentuk sudut terhadap bidang atau terhadap sumbu X ya, maka nanti kita uraikan terhadap X dan Y. Nanti ini adalah fx-nya sama dengan f cos 37 derajat. Kemudian ke arah y-nya, sumbu y-nya, berarti nanti fy. Nah, kita nanti nggak perlu tuliskan aja, nggak perlu kita tuliskan ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, saya tuliskan nanti besarnya adalah f sin 37 derajat. Karena arahnya itu mendatar perpindahannya, berarti nanti gaya yang kita pakai adalah yang f cos 37 derajat. Kita tinggal langsung masukkan ke hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M dikali dengan A. Ya, dimana nanti karena gaya yang bekerja pada benda ke arah sumbu X itu hanya satu, yaitu F cos 37 derajat. Berarti langsung aja kita pakai F cos 37 derajat sama dengan M dikali A. F-nya berapa? F-nya adalah 20. Berarti 20 cos 37 itu 0,8. M-nya berapa? M-nya tadi 4 ya. 4 kilo dikali A. Ini coret ya. 2 kali 8, 16 sama dengan 4A. Berarti nanti A-nya sama dengan 16 per 4 atau sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, karena yang ditanyakan itu bukan A, tapi kecepatan dan jarak yang ditempuh setelah 4 sekon. Berarti itu yang A yang ini ya. Kita cari V-nya dulu nih. Berarti cari V-nya adalah VT sama dengan VO ditambah A dikali T. Nah, karena bendanya diam, ya, berarti nanti VO-nya sama dengan 0. Berarti nanti karena ini 0 ya, ini 0 ditambah A-nya kan 2. T-nya yang diminta adalah setelah 4 sekon. Berarti nanti VT-nya sama dengan 0 ditambah 2 kali 4, 8. Di 8 meter per sekon. Ini untuk kecepatannya. Kemudian untuk jaraknya,
Berarti S ya. Ini yang A ya. S-nya kita langsung aja masukkan ke persamaan VO kali T ditambah setengah kali A dikali T kuadrat. Karena VO-nya 0, berarti ini nggak usah dipakai. Ya, tinggal S-nya sama dengan setengah dikali A. A-nya kita ganti 2. Kemudian T-nya kita ganti dengan 4. Dikuadratkan. Ini 2 dengan 2 bisa dicoret sama dengan 16 meter. Ini untuk yang soal A ya. Sekarang untuk yang soal B. Soal yang B. Jika bidangnya kasar dengan koefisien gesekan kinetis muka 0,25. Nah, kita gambarkan lagi ya, karena nanti akan berbeda ya gaya-gaya untuk penghitungannya. Nah, kita gambarkan dulu nih gaya-gaya yang bekerja pada benda. Yang pertama tadi adalah gayanya yaitu 20 Newton. Kemudian ke sana itu ini. Nah, nanti ke arah sana kita uraikan terhadap sumbu X ya. Berarti nanti Fx-nya sama dengan 20 cos 37 derajat. Kemudian ke arah sumbu Y-nya 20 sin 37 derajat. Nah, selain ini ada lagi karena bidangnya kasar, berarti ada koefisien gesek, ada gaya gesek. Gaya geseknya kemana? Kalau bendanya itu bergerak ke arah kanan, berarti nanti arah geseknya berlawanan dengan arah gerak benda, yaitu ke arah kiri. Ini F gesek. Kemudian ada gaya normal. Kemudian ada gaya berat. Nah, sama dengan yang di soal A, kita cari A-nya dulu. Ya. Kita cari A-nya dulu dengan memasukkan ke hukum Newton yang kedua. Kita menggunakan hukum Newton yang kedua. Sigma F sama dengan M dikali A. Tapi karena di sini gaya yang bekerja ke arah sumbu X, jadi karena bergeraknya ke arah sumbu X, gaya-gaya yang dipakai adalah gaya-gaya yang ke arah sumbu X. Di sini saya kasih Fx ya. Nah, gaya yang ke arah sumbu X cuma 2, yaitu Fx dan F gesek. Berarti nanti karena arahnya berbeda, berarti nanti bisa saya tulis gini ya. Fx dikurang dengan F gesek sama dengan M dikali A. Fx-nya berapa? Fx-nya ini 20 cos 37 derajat dikurang F gesek. Nah, gaya geseknya kita belum tahu nih. Gaya gesek itu besarnya mu K koefisien gesek dikali dengan gaya normal. Nah, gaya normalnya berapa? Nah, kita cari dulu nih gaya normalnya nih. Gaya normalnya juga belum tahu kan? Gaya normal itu arahnya tegak lurus terhadap bidang permukaan. Dan dia merupakan gaya reaksi terhadap gaya berat. Nah, untuk mencari gaya normal, kita menggunakan hukum Newton yang ke-1 ya. Sigma F sama dengan 0. Karena arah gayanya itu ke arah sumbu Y, maka kita menggunakan gaya-gaya yang ke arah sumbu Y. Atau sigma Fy sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Karena ke arah sumbu Y bendanya itu tidak bergerak ya. Atau tidak mengalami perpindahan terhadap sumbu Y. Jadi bendanya itu mengalami perpindahan itu terhadap sumbu X. Makanya di sini sama dengan 0. Nah, gaya yang bekerja pada sumbu Y ada 3. Yaitu N, kemudian Fy, dan satunya lagi adalah gaya berat. Nah, kalau misalkan yang ke atas, ke arah atas itu tandanya positif, yang ke bawah negatif, berarti nanti yang ke atas yaitu N ditambah dengan Fy kita kurangi dengan gaya berat sama dengan 0. Nah, N-nya kita cari, Fy-nya itu adalah 20 sin 37 derajat.
dikurang W-nya kan G berat, berarti M dikali G sama dengan 0. Karena kita mau mencari nilai N, berarti nanti kita pindahkan ke arah ke sebelah kiri, ke sebelah kanan semua ya. Ini jadi plus M dikali G dikurang 20 sin 37 derajat. Nah, M-nya berapa? M-nya 4, G-nya 10. Dikurang 20 sin 37 itu 0,6. Coret ya. Berarti nanti sama dengan 4 kali 10, 40. Dikurang 2 kali 6, 12. Berarti nanti hasilnya adalah N-nya adalah sama dengan 28 Newton. Nah, ini ketemu N-nya. Kita masukkan ke sini ya. Masukkan sini. Berarti nanti F geseknya itu sama dengan mu K-nya itu tadi 0,5, 0,25 ya. 0,25 dikali N-nya adalah 28. Berarti nanti sama dengan kita kalikan 28 dikali 25, 40, 4, 10, 14, 16, 1, 5, 700 ya. 700 kan 0,5 ya, berarti 7 ya jadinya, 7 Newton. Ini ketemu F geseknya. Kita tinggal masukkan ke sini ya. Berarti nanti ini langsung aja 7 sama dengan 4 dikali A. Ya, ini kan 20, cos 37 kan 0,8 ya. Dikurang 7 sama dengan 4 dikali A. Coret 2 kali 8, 16 dikurang 7 sama dengan 4A. 16 kurang 7, 9. Berarti nanti A-nya sama dengan 9 per 4 meter per sekon kuadrat. Nah, ketemu nilai A-nya, kita tinggal mencari kecepatan. Karena yang diminta adalah kecepatan dan perpindahannya setelah 4 sekon. Berarti nanti VT-nya sama dengan VO ditambah A dikali T. VO-nya kan tadi 0. Langsung aja saya ganti A-nya ya dengan 9 per 4 dikali T-nya 4. Kita bisa bagi. Berarti kecepatannya setelah 4 sekon itu adalah 9 meter per sekon. Sekarang kita cari jaraknya. Berarti S ya. VO-nya 0 ya. Langsung aja ke jadinya setengah kali A kali T kuadrat. Berarti nanti setengah A-nya tadi 9 per 4 ya. Dikali T kuadrat. Berarti 4 kuadrat. Ini habis. 4 dibagi 2, 2. Berarti nanti sama dengan 18 meter. Jadi ketemunya adalah 18 meter. Demikian pembahasan soal dari saya. Semoga kalian paham dengan apa yang sudah saya jelaskan. Jika masih ada yang belum paham, silahkan kalian putar ulang atau kalian replay lagi videonya. Kemudian kalian tuliskan di kolom komentar di bagian mana yang belum kalian paham. Baik, saya akhiri pembahasan soal kali ini. Sampai ketemu lagi di video saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.